Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh seimul yagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal awniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kita mendapati prinsip di dalam beragama pada tengah-tengah ayat tersebut. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah kepada kita untuk beriman, maka seyogyanya kita beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya seyogyanya, tetapi wajib hukumnya untuk beriman. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah beriman. Kemudian baru menyusul kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau Rasul menyuruh kita sholat, maka sholat. Kalau memberi perintah kepada kita untuk zakat, maka berzakatlah. Zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau Rasul memberikan perintah kepada kita agar pergi haji, maka pergilah haji. Kalau kemampuan ada. Dan kewajiban haji untuk umat Islam adalah 1 kali seumur hidup.
yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu merupakan sunnah. Kalau Rasul memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa, maka berpuasalah. Puasa wajib bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian juga kalau Rasul melarang kita, maka jauhilah. Kalau Rasul melarang kita untuk mencuri, jauhilah. Mencuri skala kecil disebut ngutil, disebut ngecok. Skala yang lebih besar mungkin disebut korupsi. Dan seterusnya. Sehingga muncullah apa yang dinamakan dengan mega korupsi. Bahkan di YouTube kita jumpai klasemen liga korupsi. Kalau sebelumnya kita pahami klasemen itu adalah penggolongan tim-tim yang tangguh untuk kemudian berhadapan dan memperebutkan juara dunia. Maka sekarang muncul apa yang disebut dengan klasemen mega korupsi. Kalau kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh, maka jauhilah. Walaupun hanya membunuh, dalam tanda kutip hanya, karakter atau istilahnya adalah karakter assassination. Jauhi. Dan biasanya orang melakukan karakter assassination dengan fitnah, dengan ghibah, dengan bully, dengan adu domba, dan sebagainya, yang semuanya itu dilarang oleh Rasulullah. Tentu Rasulullah meneruskan larangan dari Allah. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Beliau berkata, hanya berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berjudi, maka jauhilah. Kalau sudah terlanjur, berhentilah. Karena itu larangan Allah. Judi merupakan perbuatan keji, merupakan perbuatan setan, dan
dosanya sangat besar. Dan dosa-dosa besar semacam ini akan memancing azab Allah. Bukan lagi musibah, tetapi azab. Dan azab bisa meletus atau meletup di mana-mana. Misalnya di dalam keluarga kita. Oleh karena itu hati-hatilah di dalam hal menghindari perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan masih ada lagi larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ialah berzina. Rasulullah pernah membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah mendekati perzinahan. Mendekati saja dilarang. Apalagi melakukan atau mengeksekusi. Maka sungguh dosanya sangat besar. Dan sekali lagi hati-hati dengan dosa-dosa besar yang kita lakukan, karena dosa-dosa ini bisa memancing azab Allah. Sehingga hal-hal yang menyedihkan bukan lagi merupakan musibah atau ujian, tetapi merupakan azab. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi simpelnya, singkatnya, ringkasannya, apa-apa yang diperintahkan atau diberikan oleh Rasulullah, termasuk di dalamnya memberikan perintah dan sebagainya, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, itu harus kita benar-benar kita perhatikan. Perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Wama atakumur rasulu fahuzuhu wama nahakum anhu antahu. Inilah prinsip kita di dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban secara baik dan benar, dan Allah memberikan kekuatan kita untuk menjauhi, untuk menghindari pengaruh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ditawarkan tentu oleh lingkungan kita, terutama lingkungan kota-kota besar, lingkungan metropolitan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dibuka, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita cenderung lebih besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat kita dikabulkan oleh Allah. Dan semua permintaan kita yang baik dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dan sekali lagi kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk
memperbaiki diri, dan mengevaluasi diri. Dan pada akhirnya kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan bulan Ramadan sekali lagi merupakan tempat kita mawas diri, introspeksi, dan mengevaluasi serta memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah yang diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.